kok ada gampang ya semeton kita, orang-orang kita di Bali ini bilang nak daud tukat gitu. Dia nggak mikirin dampak kita ini yang lagi ngerantau gitu. Betul. Misal nggak terima nih itu apa saudara-saudara kita yang dibilang seperti itu banget. Nggak terima di Bali dia digituin gitu. Padahal dia udah menjaga etika yang ada di Bali gitu. Terus kita yang di luar Bali gimana yang sedang merantau gitu kan? Makanya kita kadang kesel juga gitu. Ya merantau kita kesel juga gitu. Makanya seperti yang tadi saya bilang, siapapun yang menyampaikan isu nak daud tukat lah, menyampaikan isu tentang kesukuan, primordialisme ya. Siapapun dia, siapapun kelompoknya, mau terah turunan raja, mau terah keturunan malaikat sekalipun gitu ya. Tetapi ketika melempar isu yang berpotensi memecah belah umat, memecah belah khususnya yang ada di Bali ya, yang sudah terjaga harmonisasinya dari ratusan abad tahun yang lalu. Itu sudah ada situs-situs sejarah kan, harmonisasi antar agama, harmonisasi antar suku dari ratusan abad tahun lalu. Situs-situs sejarah itu kan masih ada di Bali. Artinya ketika ada kelompok atau oknum seseorang yang melempar isu-isu primordialisme tadi itu tujuannya bukan membela Bali sebenarnya. Itu malah menghancurkan Bali seperti apa yang disampaikan Beli Arya tadi. Artinya banyak saudara kita Bali di Lampung, di Sulawesi, ya kan? Banyak di Pekanbaru, di Jakarta apalagi gitu kan. Banyak sekali. Jangan sampai hanya karena kebodohan satu oknum yang ingin, nggak tahu apakah mereka memang punya misi satu kelompok dengan antek asing untuk menghancur leburkan Indonesia lewat Bali, jangan sampai terpancing lah kita gitu kan. Sekarang kita lihat, mungkin Beli Arya nggak tahu ya, kayak di Pantai Sese itu ada makam tokoh Muslim dari abad, saya tolong dikoreksi kalau salah ya, dari abad 17 apa 16 gitu ya. Itu namanya Pangeran Masepuh gitu. Itu tokoh Muslim di Bali yang makamnya ada di dalam pura. Yang jaga pemangku Hindu. Bahkan Pak Mangkunya ini kalau saya mau ziarah ke sana, saya telepon mau jam berapapun beliau pasti hadir dengan sukacita gitu kan. Bahkan kalau saya lama nggak datang ke makam Pangeran Masepuh itu malah ditanyain sama Pak Mangku ini kok udah lama nggak kesini gitu kan. Artinya seterbuka itu gitu ya. Seharmonis itu contoh salah satunya. Contoh lagi di Bedugul. Di Bedugul itu di puncak Bukit Bedugul itu ada makam tokoh Muslim juga dari abad 16-17 juga. Di sana ada namanya Syekh, kalau nggak salah ya, namanya Maulana Syekh Umar Yusuf Maulana Al-Maghribi. Nah, Al-Maghribi, famnya Al-Maghribi. Yusuf Maulana Al-Maghribi. Dia tokoh Muslim yang juga penasihat kerajaan juga. Zaman itu, zaman Mengwi apa Tabanan ya, saya kurang paham. Di situ ada pelinggi-pelinggi umat Hindu juga. Jadi ketika umat Islam mau ziarah ke Syekh Maulana Yusuf Al-Maghribi tersebut, bersamaan dengan saudara-saudara kita semeton Bali Hindu yang mau sembahyang di tempat itu. Jadi yang di dalam makom berzikir, yang di luar baca mantra Hindu, dan tidak ada yang merasa terganggu loh. Seindah itu. Seindah itu. Jadi taksu Bali sangat kuat karena itu. Jangan sampai dirusak dengan istilah-istilah, isu-isu kesukuan, isu agama, salah satunya nak daud tukat. Ini sangat, kalau buat saya ini apa ya? Buat saya ini oknum yang nggak bisa kita biarkan terus-terusan untuk menciptakan potensi-potensi perpecahan umat. Itu karena tidak semua grassroots di bawah memahami bahwa itu dari hal yang sederhana itu bisa memecah potensi pecahan umat yang lebih besar. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Siap, gitu. Pak Ketua. Ini seperti itu sih. Luar biasa kalau ngobrol sama Pak Ketua gitu ya kan. Yang datang luar biasa.